Manusia ciptaan Allah hidup bahagia, namun iblis tidak senang melihat kebahagiaan manusia itu. Maka ia memperdaya manusia itu dengan tipu muslihatnya, dan akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Mari kita dengarkan liturgi yang kedua. Kejadian 3 ayat 1 sampai 2. Adapun ular itu ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijanjikan Tuhan Allah. Lalu ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya." Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan." Kejadian 3 ayat 3 sampai 5. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu akan mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Amin. Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya, pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyelamatkan pohon ara dan membuat cawang. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Siapa yang memberitahu kamu bahwa kamu telanjang? Allah bertanya, "Apakah engkau memakan buah yang keluar itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Lalu aku memakannya." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular ini telah memperdayakan aku, maka aku makan." Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Siapa yang..." Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya perempuan itu, "Mu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan sakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berani kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Kejadian 3 ayat 22. Berfirman Tuhan Allah, "Sesungguhnya buahnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai mengeluarkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan makanannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia ambil. Ia menghalau manusia itu
dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa gerung dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kita dengarkan persembahan lagu dari